Kan waktu saya kelas 2 SD saya ditinggal. Terus ayah gak inget sampai berapa tahun gitu. Intinya kelas 5 SD ayah inget sama saya. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcasta. Sudah bersama narasumber kita bernama Kak Cece yang masih pelajar dan punya prestasi juga. Tapi ternyata ada pengalaman hidupnya yang mungkin bisa jadi pembelajaran mungkin ya bagi yang nonton. Langsung kita sapa dengan Kak Cece. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pengalaman hidup apa nih yang mau diceritakan sama Kak Cece? Di keluarga. Oh, di keluarga juga. Oke, terus ada lagi? Masa lalu. Masa lalu. Sebelum kita bahas itu, sebelumnya Kak Cece ini pelajar kelas berapa dulu gitu? Terus prestasinya apa aja nih? Model, nari. Itu model sama nari. Kalau boleh tahu model itu dari sejak kapan? Dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Iya. Oh, gitu. Emang suka model apa suka atau sering lihat apa gitu yang akhirnya suka gitu? Enggak, cuma iseng-iseng aja ikut. Terus itu kan ikut lomba jadi menang, juara. Oh, gitu. Jadinya kok juara gitu ya. Kalau nari emang suka dari kapan? Masih agaan sih. Baru. Baru-baru ini ya berarti. Oke. Tapi ternyata model tuh kan memang dituntut harus selalu happy, bahagia, ya kan. Tapi pernah nggak sih ketika Kak Cece itu lagi ngejob model yang harus dituntut kita harus smile, harus senyum kan ya. Tapi di satu sisi Kak Cece itu ngalamin sesuatu yang nggak enak gitu di hidupnya Kak Cece. Pernah nggak sih? Pernah. Kalau boleh tahu apa waktu itu? Waktu itu banyak yang curang. Terus itu banyak yang kesurupan kadang. Oh gitu. Pas waktu kontes itu? Iya. Curangnya tuh kayak gimana? Lebih ke penilaian atau curang kayak gimana? Penilaian. Oh, dari juri-jurinya? Iya. Oh, waktu itu kompetisinya di mana? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Selama model itu udah ngeraih prestasi di mana aja nih? Di Surabaya, Sidoarjo, di Sampang. Terus di mana itu, Kak? Banyuwangi. Itu sebagai apa aja tuh? Juara berapa aja tuh? Juara 1, 2, kadang harapan. Yang di Surabaya juara berapa? Juara 2. Wow, hebat ya. Membawa nama baiknya Pamekasan lah ya. Amin. Terus kalau soal masa lalunya, kenapa nih masa lalunya yang ingin diceritakan yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat yang nonton? Sering disakiti. Oh, soal asmara gitu ya? Iya. Tunggu dulu, kalau aku jadi ngerasa insecure di sini ya. Kak Cece kayak gini disakitin. Kalau boleh tahu disakitinnya kayak gimana? Diselingkuhin. Diporotin habis berapa sampai? Paling 500-an ke atas. 500-an ke atas. Tapi untuk usianya Kak Cece ini yang masih dibilang masih sekolah gitu ya, 500.000 itu udah banyak gitu ya. Kalau boleh tahu awalnya ketemu sama orang itu gimana sih? Ketemunya itu di Daul. Oh, ketemunya di Daul. Habis itu menjalin hubungan, mulai kelihatan sifat aslinya itu sejak kapan? Sejak 6 bulan. Oh, 6 bulan baru kelihatan. Kayak gimana tuh awalnya yang waktu 6 bulan tuh? Berubah jadi cuek gitu. Oh gitu. Yang awalnya manis gitu. Manis Jangan di lupa awal makan gitu ya kan. Cowok tuh kayak gitu. Bukan nyinggungnya tapi faktanya gitu ya. Terus akhirnya gimana? Kamu kenapa sih kok berubah? Nggak gitu. Iya gitu. Terus dia jawabnya gimana? Nggak apa-apa. Cuma gak mood aja gitu. Oh gitu. Gitu. Saya gitu. Terus yang pas ketahuan kalau selingkuh gimana? Gak ngaku dia. Oh, kamu tahunya dari mana? Dari temennya. Oh, dikasih tahu gitu. Terus akhirnya? Tetap gak ngaku dia. Sampai itu dipaksa sama saya. Terus dia bilangnya bukan selingkuhannya, temennya katanya. Oh gitu. Akhirnya yang menyudahi gimana kamu? Yang akhirnya oke deh aku harus selesai nih sama orang ini gitu. Ya sadar aja. Oh, sadar aja. Siapa yang mutusin duluan?
Saya. Oh ya bagus Den. Berarti kamu sadar gitu ya di situ. Kok baru sadar gitu? Kok baru sadar? Sadarnya kamu setelah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun gitu ya, lumayan gitu ya. Membuang-buang waktu Iya. gitu ya. Itu sudah diporotin banyak ya selama itu. Oke. Tapi pernah gak sih ketemu lagi sama orangnya? Pernah. Dianya gimana sekarang? Manggil sih, tapi gak direspon sama saya. Kalau dia ngajak balikan lagi kamu mau gak sih? Enggak. Bagus gitu ya. Meskipun dia mau berubah, Enggak. Oh enggak dong. udah gak ada kesempatan berarti ya. Ya. Kalau model pasti sering pulang malam kayak gitu itu nggak apa-apa sama keluarga. Iya, dijemput. Oh dijemput. Berarti tetap didukung ya, disupport Iya, ya. iya. Oke, karena itu juga untuk prestasinya Kak Cici juga ya. Iya. Tapi sebelum lebih jauh gitu ya, katanya Kak Cici ini pernah dibully, dibilang pernah dikata-katain gitu sama Iya. anak. Dikata-katainnya tuh kayak gimana sih? Itu karena ikut lomba kayak kan kalau model gitu bajunya itu terlihat. Agak terbuka. Terbuka. Terus itu dibilang pamer-pamer. Oh, pamer badan gitu ya. Oh kayak gitu. Iya. Saya cuma diam. Enggak nyampe anu. Oh iya sih emang. Nggak ngerespon gitu ya. Karena kalau diladenin juga Makin ngelunjak. iya benar. Katanya tadi juga sempat bahas tentang keluarga. Sebenarnya kenapa? Ada apa dengan keluarga? Kak Cici sendiri nih saudara berapa? 1. Oh anak tunggal. Ya, Oh gitu. sebenarnya 2, tapi ada itu bukan satu saudara. Oh bukan adik kandung. Beda ayah. Oh beda ya. Saudara tiri lah ya. Oh. Oke, terus itu kenapa di keluarganya Kak Cici sendiri? Ada problem kah atau gimana? Ya gitu Kak. Gimana ya Kak? Kan waktu saya kelas 2 SD saya ditinggal Sama? sama ayah. Kan mama sama ayah itu cerai. Jadi saya ditinggal. Terus ayah gak inget sampai berapa tahun gitu. Intinya kelas 5 SD ayah inget sama saya. Jadi selama dari kelas 2 itu kamu nggak pernah ketemu sama ayah? Enggak. Oh gitu. Biasanya kan kalau masih SD itu kan sering ada acara sekolah bareng sama orang tua. Kamu tuh gimana waktu itu? Ya sedih. Terus kamu melihat keluarga itu seperti apa sebenarnya? Ya gimana ya Kak? Kalau kayak gitu sih gak seneng. Oh nggak senang. Pengen itu bersatu lagi, Oh, tapi gak bisa. Berarti kamu tinggalnya sama siapa berarti? Sama nenek om. Oh nenek sama omnya. Oke. Oh. Akhirnya tidak memilih untuk sama ibu, Enggak. tidak sama ayah juga. Kenapa kok nggak sama ibu? Karena kan ibu itu udah nikah lagi pulang ke rumah ayah. Oh, jadi kamu nggak ikut? Enggak. Karena berarti kamu belum bisa menerima ayahmu yang baru. Menerima sih, cuma ya gimana, kasih sayang seorang ayah tiri itu gak sama. Oh iya. Keluargamu selesai, maksudnya tidak bersatu lagi sejak kapan? 2 SD. Dari kelas 2 SD itu berarti kamu sudah sama nenekmu. Apa sih yang bisa kamu ambil pelajaran di situ? Sabar. Terus itu gimana menyendirinya Kak? Siapa? Menyendiri. Sering menyendiri untuk meredam semuanya. Oke, tapi kan gini, di sini Asri yakin menjadi sosok Kak Cici itu nggak mudah karena tidak hidup bersama kedua orang tua, tidak mendapatkan kasih sayang mereka juga, dan harus mengalami hubungan yang tidak enak juga waktu itu ya kan. Itu gimana sih perasaannya Kak Cici? Sakit banget sih Kak. Sempat trauma nggak sih sama cowok? Sampai kayak gimana traumanya kamu? Sampai gak mau pacaran lagi. Oh pernah sampai gitu karena trauma itu ya? Iya. Ya, momen apa yang kamu rasakan ketika ini kayak aku berada di titik rendah banget Iya, nih? titik terendahmu. Pisah sama orang tua. Oh itu yang paling berat banget kamu ya? Berarti paling dekat sama siapa? Mama. Sama mama? Yang sekarang? Iya. Sama nenek dekat juga? Mm-mm. Oke, kalau seandainya nenek kamu atau mama kamu nonton, apa yang ingin kamu ungkapin?
Makasih ya Nek, Ma, udah ngebesarin Cece sampai ada di titik ini. Yang mau disampaikan buat ayahnya kamu? Cuma kangen aja, pengen ketawa bareng kayak dulu gitu. Dan sekarang yang membuat kamu bisa untuk mengisi kekosongan kehidupan kamu apa? Itu menari, Dengan prestasi ya, Iya. nari, jadi model, nari, model, terus apa lagi? volley sih Kak. Oh, volley juga. Olahraga juga. Sekarang kelas berapa? 3 SMP. Kelas 3 SMP. Iya. Masih panjang lah ya. Kalau misalkan urusan Percintaan itu. penghinaan, Fokus ke sekolah dulu. Iya, aduh, benar nggak apa-apa, banget. masih panjang gitu. lah. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih buat yang nonton, terutama misalkan tentang kehidupan atau tentang apa yang bisa jadi pelajaran buat yang nonton, disampaikan aja. Buat penonton, semisal kalian ada di titik terendah kayak saya, kalian jangan lari ke Hal negatif. hal yang negatif. Kalian larinya ke hal-hal yang berprestasi kayak model, tari, terus yang lainnya gitu. Jangan sampai mabuk, balapan, terus Pokoknya hal-hal yang negatif gitu. pokoknya hal-hal yang negatif. Jadi memang kalau misalkan kita berbicara soal cita-cita, mau gimana pun pasti di kehidupan ada namanya hambatan ya kan. Kalau kita mau mengejar sebuah cita-cita, itu pasti di tengah jalan ada hambatan. Nah, tergantung dari kita mau mengejar atau malah mundur. Dan kalau kita ingin mengejar suatu harapan, suatu cita-cita, kita harus ada sebuah keinginan dan harapan juga. Karena where there is a will, there is a way, kayak gitu. Jadi dimanapun ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Dan yang namanya kita harus belajar itu enggak kita harus melihat dari dia tuh usianya berapa sih. Kalau kita lihat dari usianya Kak Cece ini masih sangat muda, tapi kalau dari apa yang sudah dia alamin, kita harus banyak belajar gitu. Mulai dari keluarga. Paling pentingnya itu soal keluarga, karena dia masih bisa bertahan sampai di titik ini dan dia nggak sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Dari segi pemikirannya aja dia sebenarnya udah matang gitu ya. Dan Allah pun juga nggak akan pernah ngasih ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dan ya kan? untuk Kak Cece dengan usia dulu masih SD sudah berprestasi hal-hal kayak berprestasi di bidang model dan lain-lain, itu sebuah prestasi yang harus mungkin dijadikan contoh buat yang nonton ya kan. Dengan usia segitu sudah berprestasi itu bagus. Udah bisa melihat aku bakatnya di mana dan dia tekun orangnya ya kan, terus dia dalami gitu. Ya, dan mungkin ya namanya kehidupan, mungkin soal percintaan, soal keluarga itu sudah memang takdir yang kita harus jalani, kita hadapi. Mau gimana pun ya kehidupan harus terus berjalan kayak gitu. Jadi kalau kehidupan harus terus berjalan, kita gimana caranya mencari jalan keluar di situ. Kayak gitu. Dan Allah pun ngasih ujian itu karena yakin gitu kalau Mbak Cece sanggup dan pasti bisa. Oke, terima kasih buat Kak Cece udah share pengalamannya. Terus kejar cita-citanya, jangan sampai menyerah karena panjang sih, masih kelas 3 jadi masih mau banyak sih, masih ada banyak aktivitas dan prestasi yang bisa harus kamu capai tentunya. Cita-citanya apa? Dokter. Wah, Dokter. amin. Dokter sama model juga enggak? Amin. Iya. Oh, gitu. Dua-duanya. Jadi dokter yang gaul gitu ya. Ya yang keren dong ya. Yang keren gitu ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu kan ya, siapa tahu gitu ya kan. Amin. Oke, thank you sudah hadir dan berbagi pengalaman. Semoga yang nonton bisa ambil pelajaran dan ambil hikmahnya tentunya ya. Dan buat Sobat RTV, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.